Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala shafa hufrah minan nar fa anqadhana Allah minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal rasulil karim wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati para panitia, saudaraku moderator, kemudian juga para pimpinan dari Pemprov DKI Jakarta yang hadir pada saat ini. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang seluruhnya insyaallah mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik wal hidayah ke dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya bagi kita, bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat, para ulama, para pejabat dan seluruh kaum muslimin muslimat yang ada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan seluruh urusannya dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, pagi hari ini kita memperingati maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir di dalam acara ihtifal maulid, yang pertama adalah kita perbaiki niat kita. Ya. Kita hadir dalam ihtifal maulid bukan semata-mata sekedar hadir, kumpul, makan, minum, lalu pulang. Kalau seperti itu dari rumah pun bisa, ya, cukup nonton televisi dan sebagainya. Tapi kita hadir dalam ihtifal maulid ini tujuannya adalah seperti ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagi kamu sekalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada contoh yang terbaik. Siapa yang bisa ngambil contoh terbaik itu? Ada 3 golongan di dalam ayat itu disebutkan. Pertama kata Allah, liman kana yarjullah. Yang pertama, orang yang yakin bahwa kita ini akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, yang kita dengar, seluruhnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia lihat banyak keburukan di situ? Salatnya tidak khusyuk, zikirnya hanya omong saja, pikirannya kemana-mana, baca Quran nggak ngerti maknanya, puasa cuman mindahin jadwal, makan wala telinganya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa. Kalau seperti itu yang kita bawa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah malunya kita. Sebutkan dalam hadis, orang di dunia malu merah mukanya. Nanti di yaumil kiamah itu malu itu berjatuhan dagingnya. Saking malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diperiksa amalnya oleh Allah. Maka tadi dikatakan dalam ayat ini, orang yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh dalam segala kebaikan, itu yang pertama yang yakin mau ketemu dengan Allah. Gak tahu keluar dari ruangan ini, salah satu dari kita sudah dipanggil sama Allah. Umur itu hanya hitungan waktu. Sekarang merasa nyaman duduk di ruangan seperti ini, punya jabatan, punya ini. Sebentar lagi kita nggak ada, semuanya ditinggal. Bahkan saking fananya manusia itu, 100 tahun yang akan datang nggak ada satupun mungkin yang masih ada di ruangan ini. Kemana semua itu? Kembali kepada Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang yakin dia itu mau ketemu nanti sama Allah dalam hitungan waktu. Mudah-mudahan kita sekalian ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang yakin terhadap hari pembalasan. Yaumul akhir itu kata para ulama, sejak nafas kita di tenggorokan. Kata Allah di dalam surah Al-Waqi'ah, dan ingat ketika nafas kamu sedang di tenggorokan itu, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Ada temanmu, ada atasanmu, uangmu, semua tidak ada. Ya. Pada saat itu kata Allah, kami lebih dekat kepada kamu dibanding urat leher kamu sendiri. Nah, mulainya hari akhir yaitu sejak nafas kita di tenggorokan. Setelah itu masuk ke dalam kubur. Mana keluarga? Mana harta? Mana jabatan? Mana segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini? Tidak ada, sendirian di situ. Orang ngumpul, setelah itu mereka kembali. Setelah kembali, malakani yanzilan, 2 malaikat turun ke situ. Ke siapa? Ke kita. Satu persatu nanti ditanya. Kalau kita baik, malaikatnya juga berbentuk baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Jangan sampai ketika melihat malaikat yang akan bertanya itu kita sudah ngeri melihat bentuknya. Ditanya, siapa Tuhan? Kalau kita sholat apa nggak beres, nggak bisa jawab. Ya. Kenapa? Saking takutnya sama malaikat itu, nggak bisa jawab. Nah, maka yakin terhadap hari akhir itu mulai dari sakratul maut masuk ke kubur. Setelah dikubur nggak selesai itu masalah, lalu dibangkitkan kembali. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, orang itu dibangkitkan uryana, dalam keadaan telanjang bulat, semuanya, laki maupun perempuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu laki sama perempuan saling melihat satu dengan yang lain kalau telanjang semua.
Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Wahai Aisyah, ya Aisyah, suasananya terlalu dahsyat sehingga kalian tidak akan sempat memperhatikan satu dengan yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih." Hari itu tuh orang lari dari saudaranya, lari dari istrinya dan suaminya, lari dari anak-anaknya, lari dari orang tuanya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Tiap orang punya masalah. Amal saya gimana? Kira-kira ini buku catatan dari kanan, dari kiri, atau dari belakang bahkan. Semua nggak kenal lagi dengan segala sesuatu. Itu pada saat kita dibangun terus masalah itu. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Ini masalah lagi. Matahari itu didekatkan. Sampai kata Rasulullah SAW, orang itu sesuai keringatnya. Ada yang sampai mata kaki keringatnya. Coba bayangkan kita kecapean, kepanasan, pernah nggak keringat itu sampai ke mata kaki? Saking banyaknya keringat yang keluar. Ada yang sampai lututnya kata Rasulullah SAW. Ada yang sampai perutnya, ada yang sampai hidungnya. Sambil Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada hidung beliau. Itu kondisi kita di sana. Susah payah. Saat seperti itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang kepanasan dia dinaungi sama awan saat itu. Siapa itu? Yang pertama imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil itu pertama kali dinaungi. Ulama belum dinaungi, yang lain belum dinaungi. Al-imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil seperti itu, kalau zolim seperti apa? Kalau zolim pertama kali diazab. Maka kalau bicara pemimpin, kita nggak usah mikirin yang jauh-jauh. Diri kita ini pemimpin, ya. Minimal memimpin di rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan mimpin anaknya, mimpin pembantunya. Kalau dia misalnya punya jabatan, dia mimpin jabatan. Itu nanti adil apa enggak? Kalau enggak adil, enggak ada diberikan naungan. Jadilah pemimpin yang adil dimanapun kita berada. Itu mahsyar. Setelah mahsyar, hisab. Mulai dihitung itu. Pagi hari tanggal sekian bangun terlambat. Setelah itu marah sama orang tua terus satu persatu. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun kelihatan amal kita, yang baik maupun yang jelek. Nah, mari hadirin wal hadirat, kita di dunia yang sementara paling berapa tahun? Ya. Berapa tahun kita di sini? 50 tahun, 60 tahun. Ya. 70, 80 tuh udah repot itu. Ke masjid batuknya paling lama. Saking lama batuknya. Kita ini lagi sehat-sehatnya sekarang. Ya. Saya udah 50 lebih, udah mulai berasa. Ya. Berasa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai mata harus pakai kacamata. Nggak bisa langsung melihat langsung. Nggak kelihatan kalau baca. Telinga seringkali nggak begitu jelas mendengar. Udah mulai dipanggilin tuh sama Allah. Tuh nikmat dikasih sekian puluh tahun, satu persatu mau diambil. Mulut
ya menyampaikan kadang-kadang salah gitu. Nama orang mulai nggak ingat. Ya. Mulai itu 50 lebih, nanti 60 lebih repot lagi. Ya. 70 lebih parah lagi. Ya. Itu menunjukkan kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihisab, dihitung. Setelah dihisab di mizan, amal yang tadi udah dirinci satu persatu itu lalu ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Mana nih lebih berat? Wah, luar biasa. Saat itu Bapak Ibu sekalian, kita punya teman, kita cari. Kalau kita pernah punya ada masalah sama dia yang baik, dia pernah zolim sama kita, itu dicari, diambil. Itu kamu, sini, kamu dulu pernah maki saya kan, sini minta pahalanya, taruh di timbangan. Jadi kalau kita punya masalah sama teman-teman kita, dari sekarang minta halal, ya, minta dimaafkan. Kenapa? Kalau enggak, nanti di sana diambilin ya sama orang-orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ata'lamuna manil muflis?" Apa kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu dia udah nggak punya hartanya, habis karena bisnisnya hancur. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflis min ummati. Orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang di yaumil qiyamah bawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi waqad syatama hada, dia pernah memaki si anu. Wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah si anu, pernah memukul si anu, pernah ngambil barang si anu, pernah minjem nggak dikembaliin, dan seterusnya. Akhirnya pahalanya diambil oleh si anu, yang itu diambil oleh yang itu, terus sampai tidak punya apa-apa, masih banyak hutangnya. Ditaruhlah dosa orang itu ke tempat timbangan itu dan dimasukkan dia ke neraka. Hadirin wal hadirat, jangan jadi orang yang bangkrut kita ya. Jadi dari sekarang punya teman yang pernah kita nggak baik, minta maaf, minta dihalalkan. Ya. Ibu-ibu sekalian juga ya, misalnya kita pernah menghibah, ngomongin orang, katanya tuh pekerjaan ibu-ibu, tapi bukan di sini ya Bu. Ini wajah orang soleh semua ini. Amin ya Allah. Di sono di tempat saya. Terus suka ngomongin orang, udah pengajian masih ngomongin orang juga di pengajian. Ya Allah, ya. Bukan di sini sekali lagi. Nah itu ngomongin orang itu nanti dia ambil itu pahalanya. Ya. Terus apa namanya, ngejelekin orang, diambil lagi pahalanya. Korupsi, ambil lagi pahalanya. Habis nanti nggak punya apa-apa. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, peristiwa di hari kiamat itu adalah pada saat kita melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan di atas neraka jahanam. Di dalam surat Maryam dikatakan, pada hari di mana semua orang itu dibikin bersimpuh di atas lututnya. Ketika dalam keadaan bersimpuh begitu, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala disuruh lewat di atas neraka jahanam. Itu sirat itu. Ya. Bukan siratal mustaqim, ya. Sering orang salah. Ya. Nanti jalan di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kita sekarang disuruh di atas siratal mustaqim. Kalau di sana namanya sirat, ya, jembatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang melewati jembatan itu kalbarkun, seperti kilat. Ya, sebentar udah nyampe dia di ujung. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Amin ya Allah. Ada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katoir, seperti burung terbang. Dia di bawah yang tadi, tapi cepat. Burung terbang, nyampe ke sana. Ya. Ada yang kalfursan, seperti penunggang kuda. Ya. Naik di atas kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak,
Ada yang berjalan di atas perutnya, bergeser terus. Kita masuk yang mana kira-kira? Lihat amal kita masing-masing, muhasabah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjalan dengan mukanya, kepalanya di bawah, mungkin karena banyaknya dosanya. Dan disebutkan sirat itu turunnya 50 tahun, lurusnya 50 tahun, naiknya 50 tahun. Berarti berapa lama itu sampai ke ujungnya? Di bawah itu neraka. Sebagian ada yang berjatuhan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Baru nanti ujungnya ke dalam surga. Hadirin wal hadirat, itu yang nunggu kita nanti. Sakratul maut. Sakratul maut itu sendiri sakit luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebelum meninggal sakit beliau. Sakit. Setelah sakit, kemudian terakhir beliau itu minta diambilkan air. Terus diambilkan air seperti ini ya, untuk berwudu, terus dia ambil pakai tangannya, dia usapkan di wajahnya sambil beliau berkata, wa inna lil mauti la sakarat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian itu ada sakaratul mautnya, sambil beliau usapkan air di wajah. Kemudian akhirnya terus beliau meninggal. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sejak itu saya tidak merasa aman lagi melihat Rasul aja meninggalnya seperti itu, sakratul maut ya, sakit lama ya. Apalagi saya, kata Aisyah ya. Nah, jadi dari sejak itu sampai nanti itu adalah semuanya berat buat kita. Hadirin wal hadirat, mereka yang ringan adalah mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Jadi tadi yang pertama adalah liman kana yarjullah. Yang kedua wal yaumal akhir ya. Kemudian yang ketiga yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga adalah yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, banyak peluang kita itu dapat pahala. Apa misalnya? Misalnya duduk di tempat seperti ini kita dihitung pahala. Kalau kita ngobrol pun bisa dapat pahala. Gimana caranya supaya ngobrol dapat pahala? Pertama, jangan ngomongin yang tidak baik. Yang kedua, selesai dari ngobrol itu, ketika akan bangun, kita baca doa. Namanya doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma baca begitu. Ketika bangun dari habis rapat, habis meeting, habis briefing, habis ngobrol biasa, pas bangun baca itu dosa kita di majelis diampuni sama Allah Subhanahu. Masya Allah, banyak peluang untuk supaya kita selamat nanti di yaumil qiyamah. Apalagi zikir kepada Allah banyak ya. Salah satunya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalimatan, ada dua kata, khafifatani 'alal lisan, ringan, mudah, enak, gampang diucapkan. Dua kata itu. Thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat timbangannya di mizannya Allah, di timbangannya Allah nanti di hari kiamat. Habibatani ila rahman, sangat dicintai dua kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Cuma mengucap begitu ya. Kita mengucap begitu subhanallah wa bihamdih subhanallah.
3 kali misalnya atau 2 kali. Saya itu kalau perjalanan ke sini, ya, apakah ngisi atau mau kemana, itu dalam perjalanan bisa kita dapat banyak zikir. Ya. Apakah salawat dapat 100 kali, ya. Tadi subhanallah bihamdi subhanallah azim dapat 100 kali. Baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar dapat 100 kali. Itu 1 jam perjalanan dapat semua itu. Pokoknya semua yang baik-baik saya baca. Ya. La haula wala quwata illa billah, perbendaharaan arasy Allah. Hadirin wal hadirat, yang begitu itu gampang. Kalau nggak mau 100 kali, Habib banyak kayak begitu. Saya bisanya dikit-dikit doang, nggak apa-apa, 3 kali aja. Biasakan, mau kemana jalan. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Ringan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah surga itu batunya adalah tasbih. Kalau kita, ini kan kita Pak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kita ini lagi bangun gedung di sana. Di surganya Allah lagi bangun gedung ini, ya. Nanti Bapak ada yang punya 5 lantai, 10 lantai, berapa lantai? Itu dibangun. Ya. Caranya gimana? Sodako, ya. Baca tasbih, baca tahmid, alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Itu untuk bangun kita, gitu ya. Kita kan di rumah, rumah gede-gede. Habib Nabil aja masih ngontrak rumah. Padahal majelis Rasulullah gede gitu, cabangnya udah punya 5 negara. Ya, alhamdulillah. Rumah masih ngontrak. Kenapa? Sibuk ngurusin yang ono. Mudah-mudahan sono deh bagus deh, sini nggak apa-apa deh. Susah. Habib Mundir dulu sampai meninggalnya ngontrak. Mudah-mudahan saya nanti punya rumah suatu saat. Jadi hadirin wal hadirat, jangan lupa bangun di sana itu jembatannya. Kan kita pengen punya kolam renang ya Pak, mau nggak? Sono punya kolam renang, jangan di sini. Sono itu kolam renangnya nanti bisa dari madu, bisa dari susu. Yang katanya, ya Bu, yang suka apa namanya tuh, ibu-ibu kalau pakai susu tuh apa? Ya, supaya cantik itu diapain? Ya. Nah itu kan suka begitu, mandi susu, ya Bu. Ada yang suka mandi susu, acungkan tangannya. Mahal Bib. Saya dengar-dengar aja itu ya, nggak tahu. Cuman katanya begitu, artis suka mandi susu. Itu mandi susu di sana. Ya. Jangan udah di sini nggak punya apa-apa, sono nggak punya apa-apa. La ilaha illallah. Ya. Kata orang Inggris, saakene. Kesian amat. Sana nggak punya apa-apa. Nah kita siapin, ya. Salawat, ya. Itu yang gampang-gampang. Bayangin, enggak bayar, enggak capek, ya, enggak keringetan, ya. Enggak juga kemudian repot, cuman ngucap begitu, ya. Tahap itu setan ngehalangin luar biasa. Betul nggak? Betul apa benar? Ya Allah Bib, iya sih Bib, kalau dipikir-pikir benar, baca 100 kali, gampang. 10 menit, 15 menit selesai. Iya enggak? Tapi kenapa enggak mau begitu? Itu setannya ditahan sama setan, enggak bisa bergerak. Nah hadirin wal hadirat, ingat yang namanya kebiasaan itu adalah dengan mulazamah, memulai, ya. Saya kemarin ketemu seorang pengusaha kaya, ya. Gedungnya di SCBD itu gedung punya dia sendiri, berapa puluh lantai gitu. Saya ketemu di lantai 7 ruang kantor dia. Orang ini sahabat saya udah lama, dan dia suka ngirim WhatsApp ke saya tahajud call. Ketika ketemu kemarin, udah beberapa lama nggak ketemu, terus ketemu kemarin. Dia ngundang saya ke situ, saya ketemu. Kemudian saya sambil ngobrol, saya tanya, Pak, Bapak ini kan orang super kaya, ya.
Dia temannya pun Tanri Abeng, Ibrahim Rishad, gitu-gitulah levelnya tuh, yang suka main golf, main apa itu. Saya tanya, saya mau nanya, kok bisa itu tahajudnya itu tiap hari? Saya bilang gitu. Habib gimana? Ya nggak usah nanya saya, itu rahasia saya sama Allah. Tapi yang saya heran, ini bapak ini kan bisnismen orang kaya, kok bisa tiap hari? Apa jawab dia? Bapak ibu sekalian, dia bilang gini, Habib, saya ini dulu orang susah. Saya pernah punya gaji cuma 600.000 sebulan, punya anak 2, yang satu usia 6 tahun, satu usia 2 tahun. Istri saya meninggalkan saya karena saya miskin. Saya harus membesarkan 2 orang anak ini. Saya tawakal sama Allah. Akhirnya apa? Anak lagi tidur itu pagi-pagi jam 3, setengah 3 saya udah bangun. Saya sholat tahajud, terus saya ke pasar supaya bisa belanja, karena jam 7 ditunggu di kantor. Bayangin, jam 7 ditunggu di kantor. Dia bekerja, gajinya 600.000 sebulan, tapi itu di rumah harus masak. Jadi pagi-pagi katanya saya sholat tahajud, terus saya ke pasar. Saya beli yang masih seger-seger, kira-kira jam 5 sebelum subuh saya udah kembali ke rumah. Terus saya sholat subuh. Setelah itu terus siap-siap ke kantor, anak-anak saya antar ke sekolah pakai motor. Terus begitu. Dengan tahajud saya bilang, Bapak, ya selain itu apa? Enggak ada yang lain. Saya nggak sempat baca sholawat, nggak sempat zikir banyak-banyak, itu paling habis sholat doang. Tapi saya cuma menjaga satu hal, tahajud setiap malam. Terus apa yang terjadi? Setahun setelah itu saya ditawari kerja di Amerika. Kemudian dibalikin ke sini, saya kemudian punya saham yang mungkin saat itu sekitar 200 juta dolar. Sekian tahun yang lalu itu ya. Saya tiba-tiba kaya. Kalau saya ditanya orang kenapa saya kaya, tahajud cuman satu, dia bilang gitu ya. Hadirin wal hadirat, sekarang orang ini sudah masya Allah ya, sudah punya perusahaan minyak sendiri, punya tambang batu bara ya. Saya kemarin ketemu itu, mempertemukan ada orang mau jual batu bara ya. Punya lahan 10.000 hektar. Saya minta temukan sama dia ya, supaya dia yang beli ya. Mudah-mudahan nanti dari uang itu saya bisa beli rumah. Amin ya. Nah, tapi maksud saya poinnya itu, kita dalam masalah amal itu seringkali tidak konsisten ya. Tahajud, sekali tahajud, besok lusa hilang, nggak tahajud lagi ya. Mana tahajudnya? Udah berapa lama? Sebulan lalu tahajud. Satu lagi nanti zikir, sekali zikir 1000 kali sehari. Tapi habis itu besok lusa ini nggak sempat zikir. Kenapa? Capek, Beb. Ya. Jangan begitu, konsisten dijaga oleh kita. Ya. Orang ini diangkat sama Allah karena tahajud. Anaknya kemudian punya perusahaan sekarang. Ya. Anaknya yang 2 orang itu, ya, yang dia besarkan sendiri, sampai anaknya tuh cinta sama ayahnya luar biasa. Kenapa? Dia tahu ayahnya itu yang nanti siang hari dia bawa motor pulang ke rumah makan sama anaknya, terus itu balik lagi ke kantor. Masya Allah, itu tahun 80 sekian ya. Sekarang umurnya dia udah agak tua ya. Sampai kemudian dia kaya, lalu kemudian sekarang sudah seperti itu. Dan kata dia, Habib, saya nggak bisa seperti Habib banyak yang diamalkan. Tapi kalau nanti saya ditanya sama Allah, saya bilang, ya Allah, saya cuma punya tahajud aja. Sambil ya tentunya jaga sholat, ya jaga sholat. Dia nggak mau nerima uang haram, yang begitu dia jauhi. Ya. Tapi senjata saya cuma itu, tahajud. Nah hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan
nanti di hari kiamat itu kita akan dipanggil di dalam bab yang kita paling tinggi. Ada orang yang dipanggil dari pintu sodakoh. Kenapa? Dia sodakoh, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Saking apa? Setelah sodakoh itu dia lupa, ya. Ngasih dia nggak ingat, nggak hitung-hitung. Saya juga punya teman kayak begitu, orang kaya juga. Itu kalau ketemu saya, ya, ngasih uang nggak kira-kira. Saya bilang kita cuma ketemu doang, bukan saya aja yang dikasih, supir saya dikasih. Sekali ngasih 200.000, supir saya dikasih. Ya. Kalau misalnya di mana nanti dia ngasih, itu ada berapa orang, ada segala kasih semua, kaya luar biasa. Mungkin dia masuk dari pintu sodako, tadi pintu tahajud, ada yang dari pintu salawat, ada yang dari pintu baca Al-Quran, ada yang dari pintu sholat tepat waktu, ada yang dari pintu dia tidak pernah ngomongin orang selama-lamanya. Ya. Hadirin wal hadirat, salah satu yang bisa sampai di puncak surga itu adalah orang yang menjaga diri dari menyakiti orang lain. Suatu ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, itu ada seorang Rasul lagi ngumpul begini di masjid, ngobrol. Ketika ngobrol dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul berpaling ke pintu masjid. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, datang seorang ahlu surga. Semua mata berpaling ke pintu. Para sahabat, ini siapa yang dibilang masuk? Yang masuk hanya orang biasa. Dia jenggotnya basah karena wudhu, netes. Lalu dia masuk, dia bawa sendalnya, ya. Lalu dia taruh. Orang lihat, siapa orang ini? Nggak ada yang istimewa sama orang ini. Ya. Dia bukan terkenal apa-apa. Akhirnya sahabat ngobrol lagi. Besoknya lagi kumpul lagi dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Rasul tiba-tiba berpaling lagi ke pintu sambil beliau berkata, Ja'a rajulun min ahlil jannah, akan datang seorang dari ahlu surga. Sahabat berpaling lagi ke pintu. Yang masuk siapa? Bapak Ibu sekalian, orang kemarin itu. Ini orang ini lagi. Sampai 3 kali. Setelah hari ketiga, ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang terkenal beliau ini paling cepat kalau dalam masalah kebaikan. Dia kemudian datang sama orang tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh nggak nginep di rumah kamu? Dia bilang gitu. Boleh. Abdullah bin Umar, sahabat Rasul, sementara ini orang biasa. Lalu malamnya Abdullah bin Umar nginep di rumah orang itu. Ketika dia nginep di rumah orang itu, ditunggu sama Abdullah bin Umar. Ini mungkin apa amalnya? Nggak ada sesuatu yang istimewa. Dikiranya sholat tahajudnya dari jam 10 malam sampai pagi. Taunya jam 10 malam tidur dia. Jam 12 Abdullah bin Umar bangun. Mungkin nih sholatnya dari tengah malam sampai pagi. Orang itu tidur. Cuman setiap kali dia bangun, dia bilang, Astagfirullah, astagfirullah. Tidur lagi. Astagfirullah. Kalau terbangun dia bilang begitu. Sampai jam sepertiga malam terakhir, jam 2, baru orang ini bangun sholat tahajud. Kata Abdullah bin Umar, kalau kayak gini mah gue juga bisa. Cuman biasa doang. Di kalangan sahabat itu kalau sholat sepertiga malam terakhir itu semua hampir melakukan, ya. Akhirnya ditunggu siangnya, bareng sama Abdullah bin Umar ikut. Kamu kemana? Ikut, ya. Dia ke pasar ikut, ini ikut, ketemu orang itu. Nggak ada yang istimewa. Orang Arab itu Bapak Ibu sekalian terbiasa kalau bertamu itu maksimal 3 hari. Setelah 3 hari maka sahibul bait boleh bertanya, kamu itu kesini mau apa? Tapi sebelum 3 hari dalam budaya Arab kalau kita bertamu nggak boleh ditanya. Dia mau nginep silakan nginep, mau makan ayo makan, nggak boleh ditanya. Sampai 3 hari, setelah 3 hari Ibnu Umar menyerah. Terus dia bilang sama orang itu, saya mau pamit.
Dia lemas karena dia tidak melihat ada yang istimewa. Mungkin ini orang kebetulan aja dia masuk surga, tahu apa amalnya ini orang. Kemudian pas pamit, kata orang itu, ya silahkan. Nggak berapa lama ditarik tangannya sama orang itu. Mungkin kamu itu kesini itu mendengar Rasul bilang begitu tadi, akan datang seorang ahli surga. Kata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, iya, saya bingung kok kamu ini nggak ada sesuatu yang istimewa, tapi kok dibilang masuk surga? Kalau tadi sholat apa itu juga aku juga begitu, bahkan lebih dari itu. Apa jawab orang ini, Bapak Ibu sekalian? Dia bilang, saya memang seperti itu, tidak ada lebih, tidak ada kurang, kecuali ada satu hal. Apa itu? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah ngomongin orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah mencaci maki orang seumur hidup saya. Saya tidak pernah iri hati sama satu orang pun seumur hidup saya. Kalau ada orang yang dapat kebaikan, saya yang pertama bersyukur. Alhamdulillah si Anu dikasih ini. Alhamdulillah si Anu dapat ini. Alhamdulillah. Nggak ada sedikit pun dalam hati saya buruk sama orang. Kata Abdullah bin Umar, subhanallah, rupanya itu yang bikin kamu masuk surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada orang yang masuk surga karena tadi itu tidak punya jahat sama orang lain. Dia selalu baik sama orang lain. Maka kita jaga, ya. Jangan sampai kita kerjaannya ngomongin orang, jelekin orang, nyaci maki orang, akhirnya kita nanti malah tidak bisa masuk surga dan menjadi orang yang bangkrut. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam ayat yang terakhir dibaca oleh qari'ah dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul, ya. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul, pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya udah banyak para rasul sebelum beliau. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia meninggal atau beliau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang dari ajaran beliau. Wa may yanqalib ilaihi falan yadurrallaha syai'a, barang siapa yang qalib, ya, yang berbalik ke belakang, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat, ayat itu kena dengan diri kita. Kita sekarang Rasul sudah tidak ada, maka jangan sampai kita berbalik ke belakang. Kita memperingati maulid beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan akhlak beliau, mengingatkan tingkah laku beliau. Apa saja tingkah laku beliau? Hadirin wal hadirat, saya ingin kalau saya jelaskan seluruh tingkah laku beliau, subhanallah, dalam segala hal beliau adalah yang terbaik. Saya pilihkan satu saja, ya, pada kesempatan ini, ya, karena keterbatasan waktu. Jadi yang saya ingin bahas adalah tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, banyak saya yakin di majelis ini para ahli ibadah. Wajah orang yang suka beribadah kepada Allah itu memancarkan cahaya, namanya cahaya khusyuk. Khusyuk dan cahaya sujud itu bukan dalam bentuk hitam di kening kita, ya. Ada yang sampai hitamnya itu 3, gitu ya, dipentok-pentokin itu namanya, ya. Cahaya sujud itu bukan itu. Cahaya sujud itu adalah orang yang sujud, dia akan jauh dari sifat sombong, dia akan tawadu, akan bercahaya wajahnya karena ibadah. Nah, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat. Salah satunya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wallahi annani la astaghfiru ila rabbi
fi kulli yawmin wa lailatin akthar min 70 marrah. Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, saya itu setiap hari, sehari semalam, istighfarnya lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan mi'ata marrah, 100 kali istighfarnya. Hadirin wal hadirat, kalau Nabi Muhammad yang dosanya sudah diampuni sama Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, kata Allah, liyaghfira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni seluruh dosanya yang terdahulu maupun akan datang. Istighfarnya saja 100 kali sehari. Kira-kira kita harusnya berapa kali istighfarnya sehari? Ya. Hadirin wal hadirat, minimal 70 kali kalau bisa. Banyak banget. 70 kali itu bagi aja setiap habis sholat. Ya. Susah banget ya disuruh untuk ibadah. Ya. Aduh, nawar terus 100 kali. Aduh, capek nih 100 kali. Ya bagi aja. Kalau dibagi 5 kali sholat, habis sholat cuma berapa? 20 kali. Masih susah juga tiap keluar bagi. Ya. 10 kali. Bisa. Selesai sebentar. Ya. Itu istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dengar tentang sholat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi kita bicara tentang tahajud. Ini kita yang ingin tahu tentang tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka di dalam kitab Sahih Muslim, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu bab di situ. Judul babnya adalah istihbab li tatwilil qiraah fi salatil lail. Sunnahnya memanjangkan bacaan ketika sedang sholat tahajud, sholat malam. Hadis itu diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita gemar tahajud. Mari kita lihat bagaimana tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ucapkan Nabi Muhammad atau Rasulullah, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Salawat yang penting. Kenapa? Sekali kita mengucap salawat dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kata Hudzaifah, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat malam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faftahal Baqarah. Beliau sholat malamnya itu membaca surat Al-Baqarah. Saya mau nanya, kalau di sini kita imam baca surat Al-Baqarah, makmumnya gimana? Imam keterlaluan baca surat Al-Baqarah. Ini sholat tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Bu, kalau tahajud suka baca surat apa, Bu? Inna a'tayna sama qul huwallahu ahad. Itu juga surat, ya, dari sisi Allah, punya keagungan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam baca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah dalam hadis itu, faqultu yaqra'u 'indal mi'ah. Kata Hudzaifah, saya berkata dalam hati, ini Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat. Ma yustafad minal hadis, apa yang bisa kita ambil ilmu dari hadis ini? Berarti Rasul itu terbiasa kalau sholat malam itu minimal 100 ayat yang dibaca. Sampai Hudzaifah bilang, ini kayaknya 100 ayat ini dibaca. Setelah 100 ayat ditunggu sama Hudzaifah, dikira ini bakal ruku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma madha. Ternyata beliau melanjutkan lagi bacaannya. Bu, 100 ayat terus lagi, Bu. Kata Hudzaifah, faqultu yaqra'u biha fi rak'atin.
Kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, maka saya berkata lagi dalam hati, ini kayaknya Rasulullah akan ruku setelah membaca seluruh surat Al-Baqarah. Ada berapa ayat surat Al-Baqarah? Ada berapa ayat? 287 ayat, 2 juz lebih dibaca dalam satu rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan meningkat sampai ke puncak paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia dalam ibadah. Kalau kita ngikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngikutinnya Habib Nabil ya cuman sampai segitu doang ya, cetek ya. Ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya mau sholat malam, masa kalah sama Rasulullah? Surat Al-Baqarah, saya mau surat Ali Imran. Gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Kata Hudzaifah, ditunggu sama Hudzaifah, selesai surat Al-Baqarah, dikira akan ruku. Thumma mada, thumma ftaha Ali Imran. Ternyata beliau terus membuka, melanjutkan surat Ali Imran. Ada berapa rakaat? Faqara'aha, dibaca seluruhnya, kata Hudzaifah. Ada berapa rakaat? Ada berapa ayat? Ali Imran ketahuan ini. Kalau ditanya gajinya berapa, ingat. Ya. Tanya surat Ali Imran berapa rakaat? Ada 200 ayat, ya. Bukan rakaat, mohon maaf ya. 200 ayat ditambah 287. Berapa tuh? 387 ayat dibaca dalam satu rakaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makin kita mengikuti, membaca, mempelajari Nabi Muhammad SAW, makin kita mencintai beliau. Bukan sembarang manusia beliau. Kata Hudzaifah, selesai surah Ali Imran, dikira akan ruku, thumma ftahan nisa, lanjut lagi membaca surah An-Nisa, faqara'aha, dibaca seluruhnya. Berapa surat An-Nisa? Al-Baqarah aja nggak tahu, apalagi An-Nisa. 159 ayat ditambah 287 ditambah 200 berapa? Hitung sendiri. Ya. Itu hampir 500 ayat dalam satu rakaat. Bukan hanya sampai di situ, kata Hudzaifah, yaqra'u biha mutarassilan. Beliau membaca itu pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bahkan setiap ketemu ayat tasbih, beliau bertasbih dulu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Dijawab dulu sama beliau. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awuda. Ketemu ayat tentang neraka, beliau minta perlindungan dari neraka. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Setiap ada ayat pertanyaan dijawab dulu sama beliau. Hatta hamamtu bi amrin su, kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, sampai saya itu punya niat buruk. Apa niat buruknya, Pak? Bu? Apa niat buruknya Hudzaifah ibnul Yaman? Kira-kira, kata Hudzaifah, hamamtu an ajlisa wa ad'uhu. Sampai saya tuh ingin duduk biar Rasul terus sholat. Pegel Hudzaifah itu, capek dia ya. Bayangkan sholat, dia ngikutin Rasulullah di belakang. Rasul nggak tahu, salat malam Rasul baca panjang begitu, lama-lama pegel yang di belakang ini. Saking panjangnya bacaan beliau,
Bahkan kata Hudzaifah, "Tsumma raka'a." Setelah itu beliau ruku, dan rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Beliau terus mengurang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus diulang, mengingatkan bahwa yang maha agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'tadala, lalu beliau iktidalnya hampir sama panjang dengan rukunya. Lalu beliau sujudnya hampir sama panjang dengan iktidalnya. Begitu seterusnya sampai terbit fajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ini tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibahas kapan saja, tapi ketika itu di bulan kelahiran beliau, ya, orang sedang memperingati Maulid, kita membahas ini lebih sampai ke dalam hati kita untuk mengikuti bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru lama berdiri salat tahajudnya, Masya Allah. Belum lagi ketika sholat itu beliau nangis. Dalam hadis dikatakan beliau itu Rasulullah SAW kalau misalnya sholat tahajud, tangisnya itu seperti air di dalam kuali, mendesis, ya. Ya, saking sedihnya beliau itu, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan syayabatni hudan wal waqi'ah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ini kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, awal-awal turunnya surat Hud, di situ ada pembukaan, disampaikan hadis itu oleh Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir itu. Ada hadis bahwa Rasul itu ketika turun ayat, ketika membacakan ayat atau mendengarkan ayat, ketika ayat itu turun, bukan lagi sampai gemetar nangis. Syayabatni, kata Rasulullah SAW, rambut saya itu sampai beruban karena surat Hud, Al-Waqi'ah, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. 4 surat itu membuat rambut beliau sampai beruban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Rasul aja begitu takutnya sama Allah, padahal sudah diampuni dosanya. Manusia paling mulia, nggak ada yang lebih mulia dari beliau, nggak ada yang lebih banyak ibadahnya dari beliau, nggak ada yang lebih dekat sama Allah dibanding beliau. Apalagi kita, Bapak Ibu sekalian, kalaupun tidak bisa setingkat itu, mbok yo perbaiki amal kita. Sholatnya khusyuk. Kalau Rasul sampai beruban, setidaknya kita baca ayat nangis. Kalau Rasul itu suara tangisnya seperti air dalam kuali, minimal kita ketika baca ingat apa yang kita baca. Kalau enggak begitu gimana nanti kita? Ya. Kita ingin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, itu ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi ya, ada kesabarannya beliau. Kalau saya ceritakan nggak ada yang lebih sabar dari beliau, ya. Hadis-hadis tentang kesabaran beliau, tentang kasih sayang beliau, tentang rendah hatinya beliau, tentang kedermawanan beliau, tentang keberanian beliau, dan seterusnya. Kalau kita bahas maka luar biasa. Kita akan betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti beliau. Hadirin wal hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, karena waktu juga, ya. Mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum, ya. Saya berharap ini menjadi manfaat, ya, buat kita sekalian, timbangan amal soleh buat kita sekalian, dan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, ya. Orang banyak yang mendengar kebaikan tapi tidak mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan kita mendengar kebaikan, fayattabi'una ahsana. Kita ikuti yang baik-baik, kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendekati, mencintai, meniru, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, hadirin wal hadirat. Kalau ada
kebenaran, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah untuk saya dan kita sekalian. Dan tadi dikatakan ditutup dengan doa, mari kita baca doa sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kita bacakan Fatihah dengan niat yang mudah-mudahan bagi yang sedang kesulitan di majelis ini, mudah-mudahan dimudahkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang punya hutang, mudah-mudahan dimudahkan membayar hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang bermaksiat, mudah-mudahan dibukakan pintu taufik dan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبارك لنا في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.